Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairul Irsyad Fauzi, mahasiswa Universitas Terbuka semester 2 dengan nomor induk mahasiswa 0559192. Prodi saya Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi, yang mana saya bertempat di Sumatera Selatan, eh, salah satu UPBJJ juga di Palembang, mana kali ini kita masih bisa bertemu, berjumpa untuk membahas tugas satu, yang mana tugas satu ini nanti yaitu pembuatan ERD dengan mata kuliah basis data. Pembuatan ERD ini ditujukan untuk membuat program yang mana program nanti itu bertujuan untuk mengidentifikasi sebuah kasus yang ada di dalam rumah sakit tentang alur data dari mulai pasien memberikan pendaftaran, kemudian pendaftaran pasien diterima oleh administrator, kemudian administrator memberikan data lanjutan kepada dokter, yang mana dokter itu nanti akan memeriksa pasien dengan keluhan pasien yang akhirnya akan memberikan resep obatnya. Baiklah, tidak perlu berpanjang lebar, kita langsung saja menuju ke dalam sebuah kasusnya. Nah, ini kita sudah dihadapkan sebuah kasus yang diberikan. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Jadi dalam hal ini kita perhatikan dulu, kita identifikasi dulu dari contoh kasusnya. Jadi di sini salah satu rumah sakit ini memiliki banyak dokter, ya. Jadi memiliki banyak dokter, kemudian setiap dokter juga mempunyai banyak pasien. Jadi tidak hanya satu dokter, jadi semua dokter itu mempunyai banyak pasien juga yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar. Jadi ketika ada pasien datang, itu dia melakukan pendaftaran di bagian administrasi, kemudian menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah diambil atau yang telah didata oleh si admin tadi akan diserahkan kepada dokter. Nanti dokter itu akan memberikan resep lanjutan untuk terkait pemeriksaan mengenai pasien yang telah melakukan pendaftaran tersebut. Oke, baiklah kita langsung saja menuju ke aplikasi yang akan kita gunakan, yang mana kali ini dalam pembuatan tabel ERD yaitu menggunakan aplikasi YED Graph Editor atau YED Graph Editor. Jadi maaf tadi dalam pembuatan diagram ERD ya. Jadi kita menggunakan sebuah aplikasi ini. Nah, untuk tata cara bagaimana menginstalnya, mungkin kami tidak akan membahas dalam video ini. Mungkin di modul sudah ada tata caranya, bagaimana cara menginstal aplikasinya, cara mendownloadnya, kemudian cara menggunakannya itu sudah jelas di situ nanti sudah ada dijelaskan. Boleh. Nah, ketika sudah kita klik dua kali pada aplikasi tersebut, maka akan muncul sebuah tampilan yang seperti ini. Lalu kita klik New Document. Nah, dalam tampilan seperti ini, dalam tampilan sebuah aplikasi YD ini akan menampilkan sebuah lembaran kosong, yang mana lembaran kosong itu nanti yang akan kita buat sebagai lembar kerjanya untuk membuat ERD. Kita langsung fokus ke layar kita sebelah kanan, itu ada beberapa pilihan paletnya. Kita langsung scroll-scroll ke bawah, kemudian mencari Entity Relationship. Setelah kita temukan Entity Relationship, kita di sini akan dibawa oleh sebuah simbol-simbol atau palet, yang mana palet-palet ini nanti ada kaitannya dengan apa yang akan kita gunakan. Pertama, dalam sebuah kasus itu tadi kita harus identifikasi dulu siapa dulu entitinya. Entity itu bisa berupa benda, bisa berupa orang, bisa berupa barang, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, dalam sebuah kasus tadi, entitinya kita identifikasi sebagai ada 3 entity atau 3 entitas. Yang pertama, itu ada pasien. Yang kedua, ada administrator. Dan yang ketiga, ada dokter. Jadi ketiganya ini adalah entity. Maka dalam hal ini ketika kita menggunakan entity, kita harus menggunakan simbol persegi panjang. Nah, persegi seperti ini ya. Ini merupakan simbol untuk mengidentifikasi siapa entitasnya. Kemudian selanjutnya, di dalam entitas itu tadi nanti ada data utama atau yang disebut dengan primary key. Primary key ini diibaratkan identitas dari sebuah entitinya. Nah, jadi di situ nanti ada sebuah data pokoknya dari sebuah entitas tersebut. Maka dalam hal ini diberikan simbol berupa simbol ellipse atau simbol lonjong ya, oval ya, yang mana di dalam tulisannya itu berbentuk tebal, kemudian ada garis bawahnya. Kemudian selanjutnya nanti ada atribut biasa, atribut pendukung yang berbentuk oval juga, tetapi tidak ada garis bawahnya ya, tidak, tulisannya juga tidak tebal. Jadi hanya seperti ini. Ini atribut keterangan ya untuk menerangkan sebuah entitas tersebut atau lanjutannya.
Kemudian nanti juga ada simbol-simbol penghubung seperti ini. Ini bisa dikatakan nanti bisa ada kaitan dengan satu ke banyak atau one to many atau many ke many atau banyak ke banyak dan lain sebagainya. Ini nanti ada kaitannya ya. Kemudian ada juga, tak lupa juga di sini ada simbol relasi, yang mana simbol relasi ini sangat penting, yang mana relasi inilah yang menghubungkan antar entitas. Jadi simbol belah ketupat ini nanti yang akan menghubungkan antara entitas satu dengan entitas lainnya dan menjadi sebuah satu kejadian. Itu nanti kejadiannya yang akan ditulis sebuah entitas baru. Baiklah, di sini saya akan membuat tabelnya atau diagramnya dari mulai di sini entitasnya kita identifikasi sebagai administrator. Kemudian kita buat dulu primary key-nya dengan ID admin. Kemudian kita di sini membuatnya menjadi nama admin ya. Nah, bagian ini adalah sebuah eh, apa namanya ya, data pendukungnya dari administrator ini tadi, nama admin tadi untuk berkaitan untuk data penunjang, data selanjutannya untuk mengidentifikasi siapa administrator itu sebelumnya, sesungguhnya. Kemudian di sini nanti ada kita tambahkan lagi waktu jaga ya. Waktu jaga. Nah, jadi di sini. Ini sudah menjadi satu kesatuan diagram ya, yang mana di sini ada entitasnya, ini adalah primary key-nya dan yang ini yang dua ini disebut dengan non key ya, non key. Kemudian kita hubungkan satu dengan yang lainnya. Kita hubungkan administrator. Nah, ini menggunakan eh, tanda penghubung tidak spesifik ya, kita harus menghubungkan satu dengan yang lain. Kemudian, entitas yang selanjutnya yang kita identifikasi dalam contoh kasus tadi, itu adalah sebuah entitas yang mana dalam entitas tersebut diidentifikasi sebagai kita identifikasi sebagai pasien ya, kita membuat entitas pasien. Dalam entitas pasien ini juga memiliki beberapa atribut. Yang pertama di sini kita isikan atributnya, misalkan nama pasien. Nama pasien. Kemudian, nah kita sisipkan juga. Jadi setiap entitas ini wajib memiliki primary key. Ya, wajib. Kenapa? Karena dalam transaksi ini adalah sebuah kode unik yang mana yang dimiliki satu entitas tersebut. Agar nanti ketika kita membuat sebuah data, maka data itu tidak acak-acakan, ibaratnya tidak acak-acakan. Setelah diidentifikasi, oh misalkan dengan nama si pasien bernama Andi ini memiliki ID. ID itu diibaratkan dengan nomor NIK. Nah, jadi nomor NIK itulah sebagai primary key-nya atau kode uniknya begitu. Maka di sini kita tulis ID pasien, primary key-nya. Yang ini non key. Kemudian kita buat lagi atribut non key-nya. Kita tambahkan di sini misalkan jenis kelamin. Kemudian kita tambahkan lagi atributnya. Di sini nomor HP. Misalkan ini ya. Ini opsional ya. Untuk hal ini opsional bisa kita tambahkan apa saja sesuai datanya. Tapi di sini ini untuk hanya sekedar contoh ya. Tapi kalau misalkan di lapangan kita ketika kita melihat entitasnya apa, atributnya apa, kita tambahkan sesuai dengan yang ada di lapangan. Oke, selanjutnya kita setelah administrator, entitas administrator, kemudian entitas pasien, kita juga hubungkan entitas pasien. Kemudian ada satu lagi entitas yang harus kita tambahkan karena tadi tiga, yaitu dokter. Jadi ada pasien, ada administrator, dan kemudian selanjutnya kita langsung saja membuat mengidentifikasi sebuah entitas baru yaitu dokter. Dokter. Oke. Dokter juga memiliki beberapa atribut ya, atribut. Ketika kita memiliki atribut, oh kita langsung saja dulu mengidentifikasi sebagai primary key-nya di sini ID dokter ya. Kenapa? Karena nanti ada kaitannya, hubungannya dengan entitas satu dengan yang lainnya. Ini kode uniknya. Sini kita tambahkan misalkan nama dokter. Nama dokter. Maaf, kita harus. Kenapa harus underscore? Underscore. Jadi ini pengganti spasi ya. Karena nanti kalau misalkan di dalam sebuah pemrograman, nanti programnya agar berjalan atau program membaca. Ini atribut non key-nya kita tambahkan lagi. Misalkan di sini ID dokter, nama dokter, ini alamat dokter. Alamat dokter. Kemudian tambahkan lagi di sini, berikut barunya kita tambahkan sebagai misalkan nomor HP dokter.
Oke ya. Kemudian kita tambahkan lagi di sini misalkan alamat dokter kita sudah spesialis ya. Spesialis. Ini opsional, sekali lagi ini opsional, bisa ditambahkan sesuai data. Kemudian kita tambahkan lagi di sini waktu kerja. Waktu kerja. Kemudian kita tambahkan apa lagi ya? Tanggal lahir lah, tanggal lahir dokter kita tambahkan. Perhatikan, misalkan di sini kita tambahkan tanggal lahir dokter. Misalkan namanya nih sama gitu, namanya sama-sama dokternya bernama Pak Ijo misalkan, tapi kita lihat oh, datanya yang lain, oh, data pendukungnya. Kemudian kita sambungkan lagi. Oke, jadi ini sudah menjadi satu himpunan ya, sudah himpunan dari beberapa himpunan yang mana dalam hal ini merupakan contoh sebuah ERD sederhana yang mana ini belum berkaitan satu dengan yang lainnya. Maka di dalam hal ini kita harus menyambungkan apa hubungannya antara ketiga entitas ini. Kita sambungkan terlebih dahulu menggunakan simbol ketupat, yaitu yang menandakan relasi. Misalkan di sini mendaftar. Tadi dalam kasus soal di situ dijelaskan bahwasanya pasien datang ke rumah sakit membawa data yang mana pendaftaran itu akan dilakukan mendaftar kepada administrator. Jadi kita sambungkan misalkan nah ini sudah ada maknanya ya. Jadi dalam hal ini pasien dengan ID pasien bla 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 kemudian datang membawa data itu mendaftar kepada administrator yang mana administrator itu tadi kemudian memberikan data yang diterima oleh administrator. Satu pasien memberikan pendaftaran kepada satu administrator. Kemudian ini juga bisa bisa juga satu administrator melayani satu pasien atau karena di sini belum jelas kejadiannya uniknya itu kejadiannya seperti apa, di sini juga admin itu biasanya banyak admin melayani satu pasien atau banyak juga pasien yang mendaftar kepada satu administrator. Tapi di sini kejadiannya belum ada. Maka dalam hal ini kita harus membuat entitas baru. Nah, entitas baru itulah yang mana ada sebuah kejadian yang tersimpan, yang menghubungkan antara entitas satu dengan entitas lainnya, maka di situ kita menghasilkan entitas baru, yang entitas baru itu nanti ada kaitannya dengan dua kejadian itu, atau satu kejadian itu. Misalkan, contohnya hal itu seperti ini. Hapus dulu ya. Ini kita pindahkan dulu. Oke. Di sini, misalkan karena tadi pasien datang membawa berkas untuk melakukan pendaftaran, maka di sini entitas baru yang kita ambil adalah daftar. Kemudian daftar itu nanti memiliki primary key, ya, memiliki primary key. Kita isi atributnya primary key. Nah, di sini ID_ daftar. Nah, ID daftar inilah yang menjadi kode unik tentang satu kejadian antara pasien dengan administrator. Kenapa? Karena ketika nanti misalkan pasien itu telah mendaftar dan dilayani oleh admin, misalkan nih pasien bernama Andi, kemudian dilayani admin bernama Budi, maka kejadian tersebut jadi menjadi sebuah daftar baru dalam rumah sakit tersebut. Maka disimpanlah data itu tadi menjadi satu dalam entitas daftar. Kemudian ini disebut dengan primary key atau kunci data pokok utamanya di sini adalah kode uniknya di sini. Kemudian ada juga yang tercatat di dalam hal ini yang mana itu disebut dengan foreign key atau FK ya. Di sini foreign key-nya kita identifikasi sebagai ID admin dan ID pasien. Nah, foreign key ini adalah data penjelas dari sebuah tabel daftar yang mana kedua data ini ada kaitannya dengan suatu kejadian. ID admin ini dari mana? Ini. Yang tadi makanya saya katakan misalkan si admin namanya Budi. Kemudian pasien namanya Andi. Mendaftar jam sekian. Nah, inilah ID daftarnya ada di dalam sini. Maka entitas ini menjelaskan beberapa atribut-atribut yang mana kejadian itu tadi dituliskan menjadi satu entitas baru. Tapi entitas ini adalah entitas lemah, bukan entitas inti. Maka kejadian yang selanjutnya di sini yang urutannya ketika kita melengkapi sebuah diagram, maka di sini
yaitu satu satu pasien, ya ini ya satu ya, satu kalau satu kita menggunakan simbol ini, satu pasien bisa mendaftar tidak hanya satu kali, banyak kali mendaftar gitu. Dan misalkan di sini ini melakukan ya, melakukan. Jadi ini kata kerjanya melakukan. Ini relasi merupakan kata kerja ya. Ini melakukan. Nah, kemudian administrator dengan daftar ini juga ada kata kerjanya, ada hubungannya. Maka di sini ada relasi baru yang mana dalam hal ini kalau misalkan admin itu pasti melayani pendaftaran. Logikanya seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar membuat program saja, tidak. Kita harus mempunyai logika tentang sebuah kasus tersebut. Nah, jadi dalam hal ini sudah jelas dalam sebuah alur data dari administrator itu melayani pendaftaran, ya kan? Melayani pendaftaran. Administrator itu bisa banyak, tidak hanya satu, tapi di sini diperjelas misalkan pasien datang membawa data itu dilayani oleh satu administrator atau administrator ini juga banyak tapi dilayani oleh misalkan melayani satu pasien seperti itu. Ini one to many ya, one to many, satu ke banyak. Ini hubungannya antara pasien dan daftar ini one to many dan administrator ke daftar ini one to many. Karena ini berbeda. Nah, nanti ada kaitannya tentang admin dengan dokter, kemudian dokter dengan pasien. Ini sebuah kasus yang tadi dijelaskan dalam contoh soal. Jadi kita kembali lagi ke contoh kasus soalnya. Bisa juga di sini banyak pasien, banyak administrator yang berdaftar. Bisa juga karena banyak pasien juga bisa. Tapi di sini dijelaskan tadi dalam contoh kasus soal satu pasien melakukan pendaftaran ke banyak administrator. Tapi dalam hal ini konteksnya yaitu adminnya itu melayani satu pasiennya. Jadi kejadian itu ditulis dalam satu entitas khusus yaitu bernama daftar. Oke, kita lanjut. Kita tidak perlu menjelaskan bertele-tele ya. Kita lanjut saja. Dalam hal ini entitas baru juga muncul yang mana kejadian itu tadi antara administrator dengan dokter ini adalah sebuah kejadian baru. Maka sebuah kejadian baru ini kita hubungkan menggunakan entitas baru yang mana di sini adalah dokter dengan admin. Nah, ini entitas barunya dokter dengan admin. Di sini sudah pasti kita tentukan primary key-nya. Maka kejadian ini sebenarnya ini penting dan tidak penting. Tetapi ketika ini nanti menjadi sebuah data, kita harus mengetahui dokter itu bisa memeriksa pasien asal datanya dari mana, kok bisa memeriksa dari Andi. Nah, inilah pentingnya sebuah data. Maka di sini ada entitas baru dokter dan admin, yang mana dokter dan admin itu tercatat datanya di sebuah entitas baru, yaitu dokter dan admin. Dan kemudian kata kunci utamanya, yaitu primary key-nya, di sini ada ID data. Misalkan kita buat ID data. Nah, jadi kejadian antara si admin dengan si dokter ini tercatat. Nah, kodenya di ID data. Kalau nggak ada ininya, nanti ya data itu tadi kembali lagi. Yaitu acak-acakan karena tidak jelas asal-usulnya bisa. Karena kurangnya. Karena kita dalam membuat sistem struktur data, itu yang pertama kita harus menentukan efisiennya, kejelasannya, kemudian kemudahannya dalam mengakses. Jadi sudah efisien, nggak ribet, nah udah jelas juga. Nah itu tujuan dari membuat struktur data. Kalau struktur datanya bertele-tele, ya sudah pasti tidak efisien. Karena fungsinya memang untuk efisiensi tadi, tapi bukan efisiensi anggaran ya. ID. Nah, ini version key-nya tadi primary key-nya ini version key-nya. Ini ID admin ya. Dari mana ID admin? Ya sama seperti ini tadi. Ini ID dokter, ID pasien, ID admin. Nah, di sini juga kejadiannya antara kedua belah pihak tadi antara si admin dan si dokter. Oke. Oke ya, dalam hal ini mungkin sudah lebih jelas. Oh iya, tadi belum kita hubungkan ya. Ini hubungannya seperti ini. Ini juga hubungannya seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita hubungkan dalam sebuah kejadian atau kata kerja menggunakan simbol relasi. Makanya di sini administrator melakukan atau memberikan data itu kepada dokter. Maka di sini terjadi sebuah kejadian memberikan data. Nah, inilah kejadiannya. Jadi pada saat eh, si admin ini tadi memberikan data kepada dokter, ini jadi sebuah relasi atau hubungan antara kenapa sih, ada apa sih gitu. Hubungannya antara si dokter dengan si admin ini ngapain aja sih gitu misalkan. Maka di sini terjadi sebuah kejadian khusus yang mana dituliskan kejadian memberikan data. Nah, inilah yang menghubungkan antara administrator dengan admin. Ini
Beda dengan yang tadi ya, kalau yang tadi itu, one to many, kalau ini many to many. Jadi banyak dokter, kembali lagi kita ulas kasus yang tadi, itu satu, di rumah sakit itu banyak dokter dan banyak dokter itu tadi memiliki banyak pasien atau, melayani banyak pasien. Maka di sini, di dalam administrator itu tadi memberikan data pun tidak hanya kepada satu dokter, bisa jadi ke banyak dokter. Untuk apa? Untuk melayani satu pasien atau banyak pasien. Nah, atau many to many ya. Yang ini relasinya menyimpan, menyimpan data. Oke, menyimpan data. Kemudian kita hubungkan lagi dengan menggunakan simbol ya. Nah, ini sudah jadi salah satu alur data dari admin satu ke dokter-dokter hubungannya dengan admin. Nah, ini merupakan sebuah himpunan yang mana himpunan antara admin dengan dokter itu kita identifikasi sebagai ini adalah primary key-nya, ini adalah origin key-nya, ini adalah origin key-nya. ID dokter itu adalah dari sini berasalnya, ID admin juga berasal dari sini. Jadi kejadian antara dokter dan admin itu jadi ditulis dalam suatu entitas baru bernama dokter admin yang tersimpan dalam sebuah primary atau kata kunci khusus yang disebut dengan primary case ini ID datanya gitu. Pada intinya seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini adalah menghubungkan dokter dengan pasien. Nah, ini juga ini sudah pasti ada entitas khusus atau kejadian baru yang mana entitas tersebut yang berkaitan dengan antara pasien dengan dokter. Maka di sini entitasnya adalah dokter dan pasien. Kenapa? Karena nanti dalam sebuah kasus yang diberikan tadi, karena untuk menentukan jumlah, apa resep yang diberikan, resep obat yang diberikan itu apa aja. Maka di sini kita tuliskan, ini origin key-nya ID dokter, ya. Ini origin key sekali lagi, yang ini juga origin key dari ID pasien. Kemudian buat lagi satu, ini primary key-nya. Primary key-nya ID. Oke. Maksudnya ID dari sebuah kejadian ini gitu atau kode uniknya dari antara kejadian dokter dengan pasien. Nah, kemudian kita tambahkan lagi ini atribut non key-nya. Misalkan waktu periksa misalkan. Kemudian kita tambahkan lagi ini opsional ya sebenarnya, cuma kita mengacu pada kasus di sini pasti nanti akan menghasilkan resep obat. Oke, langsung kita hubungkan dengan on spesifik. Di satu entitas ini ke beberapa atribut. Oke ya. Nah, ini juga ada sebuah kejadian yang mana dihubungkan dalam satu relasi antara dokter dan pasien. Maka di sini ketika dokter itu melakukan kegiatan yang namanya memeriksa. Memeriksa ya. Di sini memeriksa karena dokter itu memeriksa si pasien. Kita hubungkan bisa. Nah, yang ini adalah many to many juga. Karena dari sebuah kasus tadi, ya, dari sebuah kasus tadi, kita juga harus mengetahui bahwasannya dalam suatu rumah sakit tersebut, itu banyak dokter dan banyak juga satu dokter yang menangani banyak pasien. Kemudian di sini kalau pasien diperiksa, ini kita juga hubungkan dengan alur seperti ini. Oke, jadi di sini ini sudah terjadi ya terbentuk sebuah diagram RD dan di sini memiliki beberapa himpunan penting. Yang pertama di sini ada kejadian yang mana dokter dengan pasien ini dibuat dengan entitas khusus dan ini adalah primary key-nya, ini origin key-nya, ini origin key-nya, dan ini adalah atribut pendukungnya yaitu atribut non key-nya. Yang mana dokter itu melakukan pemeriksaan kepada pasien. Di dalam kasus tadi kita dijelaskan identifikasi bahwasanya dokter banyak di rumah sakit. Berarti bisa saja satu dokter itu memeriksa banyak pasien atau satu pasien itu diperiksa oleh banyak dokter. Nah, kejadian itu tadi tercatat di dalam sebuah entitas ini. Nah, ketiga entitas ini itu disebut dengan entitas lemah. Ya, entitas lemah. Maka kita tandai entitas lemah tersebut.
Ini entitasnya ya, entitasnya ini untuk perjelas sebuah kejadian antara tiga entitas lainnya, tiga entitas pokok utamanya. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini merupakan diagram RD sederhana yang saya buat, yang mana nanti ada kaitannya dengan pembuatan program Java atau program SQL atau struktur data. Dari sini kita melihat bahwasanya dalam hal ini dari awal tadi sudah saya jelaskan bahwasanya dalam suatu rumah sakit itu memiliki alur data, mulai dari pasien datang yang dilayani oleh administrator yang memberikan data. Jadi pasien itu membawa data yang diberikan oleh administrator dan tugas administrator itu tadi melayani pasien pendaftarannya. Nah, dalam pendaftaran itu tadi disimpan di sebuah entitas baru, yang mana entitas itu tadi memiliki kejadian khusus atau kode unik khususnya, yang mana nanti ketika data itu dicari, misalkan data itu, oh si Fulan mendaftar dengan si admin B misalkan, nah itu terjadi sebuah entitas khusus. Nah, ini juga relasinya itu bisa many to one atau one to many. Bisa satu pasien dilayani oleh beberapa admin, kemudian admin melayani satu pasien. Dan daftar di sini dari daftar itu tadi itu penyimpanan dari beberapa pelayanan data dari pasien atau data yang dari administrator. Jadi admin ini bisa menyimpan banyak pendaftaran dari beberapa pasien dan pasien juga bisa melakukan pendaftaran berulang kali kepada administrator, misalkan perawat jalan, misalkan kita mau berobat lagi dan lain sebagainya. Kemudian halnya juga sama seperti antara dokter dan admin, itu ada kejadian khusus yang ditulis dalam sebuah satu entitas baru, yaitu dokter admin, yang mana di situ ada foreign key-nya, kemudian ada primary key-nya. Untuk primary key kita tandai menggunakan simbol atribut yang tebal ini. Jadi ini kita sudah kelompokkan menjadi suatu entitas baru atau himpunan ya. Itu tadi ini menjadi entitas yang lemah karena yang utamanya itu ada entitas pasien, administrator, dan dokter. Maka dalam hal ini admin dengan dokter juga memiliki suatu kejadian khusus yang mana menjadikan satu entitas baru, yaitu dokter dan admin, yang nanti ketika ada transaksi atau ada kegiatan, suatu kegiatan lah antara admin dengan dokter ini disimpan dalam kejadian khusus yang bernama entitas dokter admin. Sama halnya dengan dokter dan pasien. Ketika kasus tadi menceritakan bahwasannya ketika dokter menerima data dari admin, maka dokter itu melakukan pemeriksaan. Nah, dokter itu tadi bisa berupa dokter spesialis, dokter jantung. Misalkan pasien dengan keluhan jantung, dia pasti diperiksa oleh dokter jantung. Nah, kejadian ini tadi disimpan dalam satu entitas yang bernama dokter pasien, yang mana dalam dokter pasien ini, entitas ini memiliki beberapa kode unik atau kejadian khusus yang mana di sini dituliskan sebagai primary key-nya ID dokter dan ID pasien. Misalkan ID dokter ini Dokter Tirta misalkan memeriksa pasien bernama Andi. Kemudian waktu pemeriksaannya pukul 9. Kemudian setelah pemeriksaannya muncullah hasil yang diberikan resepnya. Kejadian itu tadi dikunci atau menjadi kunci pokok yang disimpan melalui ID ini atau primary key-nya. Nah, inilah diagram RD sederhana yang saya buat dari awal mungkin sudah dijelaskan apa relasinya, apa hubungannya, kemudian origin key-nya mana, primary key-nya mana, kemudian hubungan antar entitasnya gimana, kemudian perjalanannya gimana, one to many atau banyak ke satu, satu ke banyak yang mana, kemudian banyak ke banyak pun yang mana, sesuai kasus yang diberikan tadi. Inilah diagram sederhana yang saya buat. Jadi mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan, mungkin dalam penyampaian saya tentu masih jauh dari kata sempurna, jauh dari kata benar. Maka dari itu kepada tutor atau teman sejawat yang menonton video saya ini, mohon agar untuk mengkoreksi, kemudian memberikan komentar positif bagaimana caranya ke depannya untuk memperbaiki diagram ERD yang saya buat ini, agar ke depannya dalam saya membuat program Java atau program SQL atau kode-kode coding yang lainnya itu menjadi titik tumpu acuannya agar saya lebih baik lagi dalam membuat programnya. Jadi sekali lagi ERD ini nanti itu menjadi titik tumpu acuan dalam kita membuat program sebuah kasus yang namanya sistem pendaftaran pelayanan rumah sakit. Oke, dari situ saja mungkin penjelasan saya pribadi, banyak tutur kata yang kurang kenan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Irsyad Fauzi, pamit undur diri. Terima kasih.